Halo Sobat Badminton Lover. Kali ini saya akan melakukan review raket Yonex Voltric Tour 5500 dan Voltric 6000. Oke, langsung saja, jangan berlama-lama ya. Yang pertama kita review dulu Voltric Tour 5500. Ya, ini dia raket Voltric Tour 5500-nya yang baru saja saya beli dan baru sampai sejam yang lalu. Bisa dilihat raketnya itu warnanya biru kombinasi dengan hitam ya. Kombinasi dengan hitam. Kemudian bisa kita lihat ya, catnya sangat mulus ya, sangat baik seperti yang diharapkan dari kualitas made in Jepang ya. Berbeda dengan kualitas buatan Cina atau Taiwan yang kualitas catnya itu tidak terlalu baik menurut saya. Dan kemudian kita lihat framenya. Framenya isometrik ya, isometrik dengan bahan full grafit ya. Sudah dipastikan ini raket sangat kuat ya, sangat kuat, tidak mudah patah apabila terjadi benturan. Semua raket made in Japan itu punya stiker hologram ya, stiker hologram, ada tulisan Yonex-nya, ya, bisa dilihat. Kemudian pada bagian gripnya itu juga ada kode sunrise, kode sunrise ya, bisa dilihat. Nah, itu kode sunrise gunanya untuk mengecek apakah produk ini asli atau tidak ya. Bisa langsung dicari di Google nanti websitenya Sunrise. Itu nanti kita masukkan kodenya. Jika asli nanti ada muncul kata this product is genuine. Nah, itu artinya original. Oke, kemudian kita lihat dari beratnya. Raket Voltric Tour 5500 ini memiliki berat 4U ya, 4U. Tentu saja ini merupakan sebuah keunggulan ya menurut saya dibandingkan dengan raket seri head heavy lainnya yang dimana minimal beratnya itu adalah 3U. Dan ini beratnya 4U ya, ini sangat menarik menurut saya ya untuk dilihat dari segi beratnya. Nah, raket ini termasuk dalam kategori ringan ya, kategori ringan untuk head heavy. Untuk ayunannya masih dibilang ringan untuk raket sekelas head heavy. Tipe raketnya tentu saja head heavy balance ya, head heavy balance. Bagi sobat badminton yang tukang gedor ya, tukang gedor yang suka smash, mantul lah pokoknya. Bola nggak akan kembali kalau sobat smash dengan raket Voltric Tour 5500 ini. Yakin, sudah bisa saya pastikan nih, tidak akan kembali ya. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan Voltric 6000 ya. Voltric 6000 ini merupakan seri di atasnya ya. Voltric 6000 ini dia keluar lebih dulu dibandingkan 5500 ya. Nah, untuk raket Voltric 6000 ini, itu raket ini sama ya, head heavy balance dengan Voltric 5500. Untuk titik head heavy-nya di frame-nya juga sama persis ya. Bisa kita lihat itu di bagian frame-nya. Jika kita lihat di bagian atasnya itu ada yang sedikit timbul ya, bagian yang timbul. Nah, itu merupakan titik head heavy-nya ya. Nah, itu titik head heavy-nya ya. Kemudian di bawahnya juga ada. Di bagian bawah frame-nya juga ada titik head heavy-nya. Nah, itu bisa dilihat ya, ada perbedaan di situ, ada yang sedikit timbul di situ. Nah, sama yang 5500 juga, untuk titik head heavy-nya juga sama, letaknya di atas ya. Kalau sobat perhatikan baik-baik ya, itu ada yang timbul ya, di bagian atasnya itu. Nah, tuh, oke. Kemudian di bagian bawahnya juga ada, sama ya, sama ya. Nah, kemudian untuk raket ini itu sangat cocok juga ya untuk para pemain yang kurang power ya, yang kurang power atau powernya tidak kencang gitu ya. Jadi ini tuh recommended ya untuk yang suka main smash, suka tipe power ya. Nah, namun juga untuk yang tidak terlalu berpower ya, atau yang kurang powernya itu, raket ini pun cocok ya, recommended ya, karena kita bisa mendapatkan tambahan power dari
keunggulan raket ini ya, yaitu head heavy balance. Nah, untuk perbedaannya antara 5500 dan 6000 itu adalah beratnya. Nah, untuk yang Voltric 6000 itu beratnya sekitar 3U ya, 3U. Yang dimana itu merupakan berat untuk raket tipe head heavy pada umumnya, yaitu 3U. Nah, ya. Oke, mungkin sedikit kurang jelas ya tulisannya ya. Tapi ini yang 6000 ini adalah 3U. Nah, untuk yang Vortex 5500 ini beratnya adalah 4U ya. 4U dia. Dia 4U ya. Ada tulisannya nih di bagian bawah logo PBSI itu ada tulisan 4U ya. Nah, yang dimana berat 4U ini merupakan berat yang sangat jarang ya, yang sangat jarang untuk raket bertipe head heavy. Nah, mungkin Yonex ini dia membuat terobosan baru ya. Dia sangat mengerti akan kebutuhan para pemainnya ya. Saya rasa seperti itu ya dari Yonex-nya. Nah, selain itu ya untuk ukurannya ini tidak terlalu mencolok menurut saya perbedaan antara 6000 sama 5500 ya. Karena raket ini itu cocok ya, baik untuk bisa kita saat kita lakukan backhand ataupun drop shot itu bolanya masih bisa melaju kencang ya, karena di raket ini tuh ada sentuhan-sentuhan tersendiri lah gitu menurut saya. Ada enak aja sentuhannya gitu, meskipun ayunan kita itu pelan, namun laju bola itu masih bisa feelnya tuh dapat lah, feelnya dapat, masih bisa kita rasa tuh lajunya masih bisa kencang dan bola itu masih bisa terkontrol seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, raket Yonex Voltric 5500 ini itu recommended untuk pemain yang suka smash, yang tipe power dan yang bermain cepat ya. Karena raket ini didukung dengan head heavy balance dan beratnya yang hanya 4U saja ya. Jadi itu sangat cocok untuk sobat badminton yang suka bermain cepat ya. Nah, pokoknya antara Voltric 6000 dan Voltric 5500 ini recommended lah untuk sobat badminton koleksi ya, untuk koleksi ya. Nah, jika kalian itu bukan tipe pemain power misalnya, atau tidak terlalu suka gebuk ya, suka smash, raket Voltric 5500 ini masih bisa dipertimbangkan lah untuk kalian gunakan, karena dipastikan kalian akan mendapatkan tambahan power dan sentuhan yang enak ya saat akan melakukan drop shot ataupun backhand. Oke, selanjutnya kita akan lihat proses testing ya. Kita mengetes penggunaan raket 5500 ini. Oke, silakan saksikan video ini. Ya begitulah review dari raket Yonex Voltric Tor 5500 ya. Tadi bisa kalian lihat bagaimana saya menggunakannya saat untuk smash, untuk backhand, untuk drive net. Ya overall rasanya enak sih, ada sentuhan yang khusus gitulah. Ini recommended sih untuk kalian, kalau kalian mau beli, saya sangat merekomendasikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.